mahasiswa yang cemberut gitu ya. Mungkin ya kadang-kadang suami saya, tapi kadang-kadang ya saya suka K-pop ya, jadi saya datang. Harapannya adalah Kalau di jalan, kalau di luar kelasnya apa ya? Ketika mahasiswa demo Minimal mandi. Kalau saya kelas pagi dan tidak mandi. Dosen prodi apa? program studi PGSD. Program studi Teknologi Industri Pertanian. program studi keperawatan. program studi manajemen di Fakultas Ekonomi. Apa sih serunya jadi dosen? Serunya jadi dosen itu Saya bisa memperbanyak relasi. Yang kedua, saya bisa mengikuti perkembangan zaman, terutama gimana caranya saya supaya bisa banyak informasi lebih lanjut untuk penelitian saya, sekaligus Ketemu sama mahasiswa yang dikatakan sudah beranjak dewasa ya. Mereka nggak pakai seragam lagi, mereka sudah pakai pakaian bebas gitu, dan bukan hanya mengajar, tapi kita juga, utamanya saya sendiri, Suka memberikan ilmu pengetahuan, suka mendidik gitu ya. Jadi sejak saya SMP SMA pun itu saya sering sekali merasa menjadi seseorang yang paling bahagia saat saya itu mengajar. Senang kalau ketemu mahasiswa yang seperti apa? saya senang semuanya untuk melihat mahasiswa. Karena setiap mahasiswa itu kan punya potensinya masing-masing ya. Jadi kadang kita tidak boleh menyeragamkan gitu kemampuan potensi dari mahasiswa satu dengan yang lainnya. Tapi so far adalah saya menginginkan mahasiswa itu yang bisa enak diajak ngobrol. Yang kedua, bersih, wangi. Kalau cowok itu yang rambutnya itu nggak sampai di bawah telinga, karena program studi TIP itu kan banyak berkecimpung dengan makanan, membuat makanan. Khawatirnya rambutnya itu nanti ikut gitu loh saat buat makanan. Kalau bisa jangan. Saya suka yang kritis, tapi kritisnya itu bisa membangun, memberikan ide-ide atau berani menyuarakan pendapat, karena ya bagaimana dia bisa menginginkan suatu perubahan kalau dia tidak bisa mengungkapkannya dari dia sendiri. Jadi seperti itu. Terus saya menginginkan mahasiswa itu yang Senyumnya lebar gitu kalau saya ya, kebetulan kan memang di prodi keperawatan itu kan pengennya itu mencetak perawat yang ramah-ramah. Jadi kalau misalkan dari mahasiswa itu sudah menunjukkan profesionalitas santunnya, ramahnya gitu ya, itu kalau cewek saya lebih suka yang rambutnya itu nggak maju ke depan semua gitu loh, dijepit kek, kasih bando kek, atau dikuncit, mau kuncit 1, 2, 3 dan seterusnya. Itulah saya sukanya yang good looking. Minimal mandi. Saya nggak lihat apa-apa, yang penting mandi, wangi, saya suka. Sumpah kalau ketemu mahasiswa yang seperti apa? Kalau saya kelas pagi dan tidak mandi, itu yang jujur aja begitu. Kemudian sumpeknya itu jika memang diberitahu dia masih nggak ngerti, bukan nggak nurut, tapi kebalikannya, saya tidak suka kalau ketemu sama mahasiswa yang cemberut gitu ya. Mungkin kalau ekstrimnya, mungkin yang suka bolos gitu ya. Bolos kalau di keperawatan itu kan nggak hanya praktikum di lab saja, di kampus saja. Kalau sudah di luar ya, kalau sudah di rumah sakit atau di puskesmas, kemudian dapat laporan dari perawat rumah sakit kalau menunjukkan performa yang kurang ya, dalam artian tidak disiplin, itu sangat kesel sekali gitu ya. Jadi walaupun skillnya bagus ya dalam melakukan tindakan keperawatan, tapi kalau tidak terbuka pikirannya gitu terhadap suatu perbedaan pendapat, perbedaan budaya dan sebagainya gitu. Itu yang kedua. Tadi kan saya menginginkan mahasiswa itu yang berani mengungkapkan pendapat gitu ya, berani menyatakan pendapat, apakah itu salah atau benar itu nggak ada masalah buat saya. Tapi ketika dia tidak mempunyai pendapat, itu yang saya paling tidak suka itu ya, bikin pusing gitu ya. Yang bikin dosen mumet. ketika mahasiswa demo itu yang bikin saya mumet gitu ya. Ada Mahasiswa tidak bisa menyelesaikan studinya waktu ya, karena itu memang dievaluasi ya, diakreditasi juga. Jadi kalau ada yang molor ya, entah itu alasan apapun, itu pasti bikin pusing ya. Kadang-kadang bahkan mahasiswanya aja nggak nyambung.
maksudnya dosennya A, tapi ternyata yang diterima kok nggak A, bahkan justru Z. Maksud kami itu adalah gini loh nak, gitu. Tapi memang kami pun juga lagi belajar ini, apalagi sudah beberapa gen mungkin dilampaui, bahkan di atas saya. Jadi banyak salah paham di antara kita. Sebenarnya kita banyak kerjaan di luar dari pembelajaran gitu ya, dalam pengajaran. Tidak, sebenarnya di luar dari itu kita ada tugas-tugas lain yang menuntut kita sebagai dosen, misal pengabdian ataupun tugas administrasi. Dan itu dalam waktu yang dekat atau singkat harus dikumpulkan atau ada deadline. Menurut saya itu. Apa yang dilakukan Ibu tuh atau boosternya itu biar keluar dari zona mumet itu? Mood booster saya, jujur saya penyuka teh panas. Saya suka sesuatu yang manis. Tapi saya juga perempuan ya, jadi mood booster saya pasti saya langsung lihat foto-foto. Ya kadang-kadang suami saya, tapi kadang-kadang ya saya suka K-pop ya, jadi saya lihat saya suka idol lah, sudah saya masih hidup ya. That's it. Mood booster saya teman-teman saya sepertinya ya, teman-teman terdekat saya kayaknya menjadi support system yang paling besar bagi saya untuk bertahan di kondisi yang serba kadang-kadang tidak sesuai ekspektasi saya, tidak sesuai planning gitu ya. Belum lagi kalau ada ketemu yang tadi ya, tiba-tiba ada yang tidak profesional, baik itu dari dosen ataupun mahasiswa performanya ya. Saya kadang-kadang tidak perlu bercerita ke teman saya, tapi teman saya itu selalu pada posisi menghibur. Jadi ya kayaknya kalau nggak ada teman-teman saya di Unitri ini kayaknya ya susah kayaknya saya bertahan jadi diri saya yang sekarang. Mood booster saya, kalau dulu saya larinya ke Instagram, olahraga. Kalau sekarang saya lebih pengen nenangin diri, jadi saat ini mungkin mood booster saya kalau nggak menyendiri, pokoknya nggak di tempat ramai. Kalau nggak seperti itu ya saya nyoba berbicara dengan orang yang sekiranya bisa memberikan nasihat buat saya. Oke, sebelum saya kerja itu biasanya saya berdoa gitu ya, berdoa sama Tuhan untuk mulai pekerjaan itu dengan baik untuk tiap harinya gitu ya. Saya berusaha itu, biarpun saya sadar mungkin keyakinan saya saya bukan orang yang sangat religius, tapi saya percaya sama Tuhan. Jadi sebelum saya mulai pekerjaan saya selalu berdoa sama Tuhan untuk bisa dilindungi, diberkati semua pekerjaan saya, dimudahkan pekerjaan saya dan semuanya. Itu hal dasar sebelum saya berangkat bekerja. Yang kedua, kalau memang katakanlah saya mumet gitu ya, pertama saya nganggap bahwa ya sudah, itu memang dalam pekerjaan itu ada seninya masing-masing gitu ya. Jadi setiap pekerjaan itu pasti ditempatkan sama orang-orang yang cocok dengan pekerjaannya. Jadi seperti itu. Saya merasa seperti itu. Toh kita juga bekerja tidak sendirian, kita punya tim. Jadi seperti itu. Nah itu yang bisa nggak sedikit yang bisa saya menghibur diri saya. Selanjutnya, kalaupun katakanlah mumet gitu ya dalam satu momen tertentu, yang saya lakukan itu biasanya saya ke kebun karena saya suka bercocok tanam gitu ya. Di kebun kasih makan ikan, ngapain itu memang hobi saya di situ. Lumayan untuk sedikit membuat kendor saraf di kepala saya. Langsung selanjutnya ngobrol sama keluarga mungkin gitu untuk hal yang sangat ringan gitu ya, sama mahasiswa. Kita ngobrol di kantin gitu, itu sebenarnya bisa ngurangin ketegangan kita pada saat kita bekerja sih pada intinya. Ya selalu berpikiran positif lah, maksudnya saya umpamanya ada, kan kita tuh masalah kerja kadang bukan karena pekerjaan tapi karena juga beberapa hubungan personal, jadi seperti itu. Harapan buat mahasiswa, terkhusus buat anak Unitri. Saya ingin mahasiswa itu literasinya kuat, artinya dalam memahami, membuat kesimpulan, atau sekiranya nanti membaca sesuatu itu utuh, tidak setengah-setengah, sehingga bukan saja belajar tentang ilmu yang ada di kelas gitu ya, tapi juga belajar bagaimana memaknai hidup gitu. Ada bisa belajar dari orang-orang di sekitar Anda yang bukan
dari background budaya yang sama ketika Anda di daerah kalian, pelajari dan manfaatkan itu untuk bisa kalian bawa segala bentuk pengalaman Anda di sini ke daerah kalian untuk bisa memberikan sesuatu yang lebih besar kepada lingkungan di mana kalian tinggal gitu ya. Dan Saya berharap sekali mahasiswa dan dosen itu sama-sama bekerja sama deh. Kayak menurut saya ya, kadang-kadang saya juga problem ya menghadapi mahasiswa yang sulit untuk diatur. Kadang-kadang dosennya pun juga seperti itu. Coba lah sama-sama gitu ya, dengan tujuan yang baik ya. Misalkan dosen tuh kadang pengennya yang paling baik buat mahasiswa. Kadang-kadang caranya untuk menuju kebaikan itu menyulitkan mahasiswa. Nah itu mohon kerjasamanya Bapak Ibu ya, agak diturunkan dulu ekspektasinya, cara mengajarnya. Kasihan mahasiswanya sudah pingsan-pingsan ya. Untuk mahasiswanya mungkin Kalau di jalan, kalau di luar kelasnya apa ya? Karena kok kayaknya tiba-tiba mereka tatapan kosong. Saya jadi mau nyapa jadi nyapa nggak ya?